Welcome, enjoy the fresh fruits. Selamat datang di Bunol, sebuah kota kecil yang tenang di Valencia, Spanyol, yang setiap tahunnya berubah menjadi medan tempur paling absurd di muka bumi. Di sini, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia rela berdesak-desakan, bermandi keringat, dan diterpa bau asam menyengat demi satu tujuan gila, yaitu saling melempar tomat busuk sepuas hati. La Tomatina bukan sekadar festival buang-buang makanan, melainkan sebuah ritual katarsis massal di mana jalanan batu kuno berubah menjadi sungai bubur merah dan semua orang, tanpa memandang status sosial, menjadi sama rata di hadapan serangan buah merah tersebut. Sejarah festival gila ini bermula dari sebuah kejadian remeh pada hari Rabu, terakhir bulan Agustus tahun 1945 Masehi. Saat itu sedang berlangsung parade boneka raksasa atau Gigantes y Cabezudos di alun-alun kota yang dipadati penduduk lokal. Sekelompok anak muda yang energik mencoba menyusup ke dalam barisan parade karena ingin ikut serta dan mencari perhatian orang banyak. Aksi saling dorong tak terhindarkan hingga menyebabkan salah satu peserta parade terjatuh dan topeng boneka besarnya terlepas. Saking marahnya, peserta yang jatuh itu mulai mengamuk dan memukuli siapa saja yang ada di dekatnya, menciptakan kekacauan di tengah kerumunan. Kebetulan sekali, keributan itu terjadi tepat di dekat sebuah lapak penjual sayuran yang penuh dengan stok dagangan hari itu. Tanpa pikir panjang, massa yang emosi mulai mengambil tomat-tomat dari lapak tersebut dan menjadikannya senjata untuk saling serang satu sama lain. Polisi setempat akhirnya turun tangan untuk membubarkan perang dadakan tersebut dan memaksa mereka membayar ganti rugi kepada penjual sayur. Seharusnya insiden itu menjadi pelajaran agar tidak diulangi lagi di masa depan karena merugikan ketertiban umum. Namun, anak-anak muda Bunol justru melihat keseruan yang berbeda dari kejadian anarkis tersebut dan merencanakannya kembali tahun depan. Pada tahun 1946 Masehi, mereka sengaja datang lagi ke parade dengan membawa stok tomat sendiri dari rumah masing-masing. Mereka memulai kembali aksi saling lempar itu sebelum polisi datang membubarkan mereka untuk kedua kalinya. Inilah momen kelahiran sebuah tradisi, yang awalnya adalah tindakan pemberontakan kenakalan remaja, perlahan berubah menjadi kebiasaan tahunan yang ditunggu-tunggu. Meskipun tidak ada izin resmi dan selalu dibubarkan aparat keamanan pada tahun-tahun awal, semangat warga untuk berperang tidak pernah padam. Siapa sangka, keributan kecil di pasar sayur itu kini menjadi magnet pariwisata raksasa bagi Spanyol. Perjalanan La Tomatina untuk menjadi festival legal tidaklah mulus, karena sempat dilarang keras pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, Spanyol berada di bawah kepemimpinan Jenderal Francisco Franco yang sangat ketat dan tidak menyukai kegiatan yang dianggap tidak tertib atau anarkis. Pihak berwenang menangkap siapa saja yang berani melempar tomat, namun penduduk tetap nekat melakukannya setiap tahun. Protes paling unik dan teatrikal terjadi pada tahun 1957 Masehi, ketika warga mengadakan upacara yang disebut pemakaman tomat. Mereka benar-benar membuat peti mati besar yang diisi dengan tomat raksasa di dalamnya, seolah-olah tomat adalah jenazah manusia. Peti itu diarak keliling kota diiringi oleh barisan musik yang memainkan lagu-lagu duka cita atau funeral march. Parade pemakaman ini adalah bentuk sindiran cerdas dan jenaka kepada pemerintah yang melarang kegembiraan rakyat mereka sendiri. Melihat antusiasme dan kreativitas warga yang begitu besar, tekanan publik akhirnya melunakkan hati pemerintah kota setempat. Mereka menyadari bahwa tradisi ini tidak bisa dimatikan dengan larangan, melainkan harus dikelola dengan baik. Akhirnya pada tahun 1959 Masehi, La Tomatina diizinkan kembali dengan aturan-aturan tertentu agar lebih tertib dan aman. Salah satu aturan awal yang diterapkan adalah adanya tanda bunyi sirene untuk memulai dan mengakhiri pelemparan tomat. Sejak saat itu,
Festival ini menjadi bagian resmi dari perayaan Pesta Kota untuk menghormati Santo Pelindung Kota, San Luis Bertrand. Legalitas ini membuat La Tomatina semakin berkembang pesat dari sekadar acara lokal menjadi tontonan regional. Berita tentang kegilaan di Bunol mulai menyebar ke seluruh Spanyol, menarik rasa penasaran orang-orang dari kota lain. Tomat yang dulunya adalah simbol kerusuhan, kini resmi menjadi simbol kebebasan berekspresi warga Bunol. Sebelum sebutir tomat pun boleh dilempar, ada sebuah ritual pembuka yang unik dan sangat sulit bernama Palo Jabon. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah tiang tinggi yang telah dilumuri sabun atau lemak licin didirikan di tengah Plaza del Pueblo. Di puncak tiang tersebut, digantungkan sepotong daging ham paha babi khas Spanyol yang sangat lezat dan mahal. Tantangannya sederhana namun menyiksa. Seseorang harus berhasil memanjat tiang super licin itu dan mengambil daging ham di puncaknya. Ribuan orang berkumpul di bawah, bersorak-sorai menyemangati para pemberani yang mencoba memanjat saling injak satu sama lain. Seringkali, masa di bawah juga menyanyikan lagu-lagu tradisional sambil disiram air oleh warga dari balkon apartemen sekitar. Suasana di momen ini sangat cair dan penuh tawa, di mana orang-orang basah kuyup oleh air selang pemadam kebakaran sebelum basah oleh jus tomat. Upaya memanjat tiang ini bisa memakan waktu lama karena licinnya sabun membuat banyak orang tergelincir kembali ke bawah. Ini mirip dengan lomba panjat pinang di Indonesia, hanya saja hadiahnya adalah daging babi dan dimainkan di tengah kota Eropa. Secara tradisi, perang tomat baru boleh dimulai ketika daging ham berhasil diambil dan dijatuhkan ke bawah. Namun dalam praktiknya, seringkali ham tersebut terlalu sulit diambil hingga waktu menunjukkan pukul 11 siang. Jika sampai jam 11 daging belum diambil, meriam air akan ditembakkan sebagai tanda dimulainya perang tanpa menunggu pemenang. Ritual Palo Jabon ini berfungsi sebagai pemanasan yang sempurna untuk membangun adrenalin massa sebelum kekacauan yang sebenarnya terjadi. Ketegangan yang terbangun selama 1 jam menunggu ham diambil akan meledak seketika saat truk-truk pengangkut tomat mulai memasuki alun-alun. Inilah ketenangan terakhir sebelum badai merah melanda seluruh kota. Tepat pukul 11 siang, suara tembakan meriam air terdengar, dan truk-truk besar bermuatan lebih dari 120 ton tomat mulai perlahan membelah kerumunan manusia. Orang-orang yang berada di atas bak truk, yang disebut sebagai peluncur, mulai melemparkan tomat ke arah kerumunan di bawah. Dalam sekejap, langit Bunol berubah menjadi hujan proyektil merah yang datang dari segala arah tanpa henti. Aturan emas dalam perang ini adalah setiap tomat harus diremas terlebih dahulu, hingga hancur sebelum dilemparkan. Tujuannya agar tomat menjadi lunak dan tidak menyebabkan cedera fisik seperti memar atau luka pada peserta lain. Meskipun begitu, terkena lemparan tomat bertubi-tubi tetap saja terasa seperti dipukuli oleh bantal basah dari segala penjuru. Jalanan dengan cepat berubah menjadi kolam bubur tomat setinggi mata kaki orang dewasa yang sangat licin. Peserta tidak lagi bisa berjalan normal, mereka terpeleset, jatuh, dan akhirnya pasrah berenang di dalam lautan saus tomat alami tersebut. Kacamata renang atau goggles menjadi perlengkapan wajib jika tidak ingin mata perih terkena asam sitrat dari tomat yang menyengat. Selama 1 jam penuh, tidak ada kawan atau lawan, semua orang adalah target yang sah dalam kegilaan ini. Baju putih yang disarankan untuk dipakai akan berubah warna menjadi merah muda atau merah darah sepenuhnya dalam hitungan menit. Tawa, teriakan, dan sorak-sorai bercampur menjadi satu suara gemuruh yang memekakkan telinga di lorong-lorong sempit kota. Adrenalin yang memuncak membuat rasa jijik atau takut kotor hilang sepenuhnya, digantikan oleh euforia masa kecil yang murni. Orang asing saling melempar, lalu berpelukan, dan melempar lagi tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Ini adalah definisi sesungguhnya dari kekacauan yang terorganisir, di mana agresi manusia disalurkan melalui cara yang paling konyol dan menyenangkan. Tepat 1 jam setelah dimulai,
Meriam kedua ditembakkan sebagai tanda bahwa perang telah resmi berakhir. Pada detik itu juga, semua pelemparan tomat wajib berhenti total, sebuah aturan yang sangat dipatuhi demi keamanan bersama. Suasana yang tadinya bising dan rusuh seketika berubah menjadi lebih tenang, menyisakan pemandangan kota yang seolah baru saja dilanda tsunami darah. Truk-truk pemadam kebakaran segera masuk ke lokasi untuk menyemprotkan air bersih ke jalanan dan bangunan yang tertutup lapisan tebal tomat. Para peserta yang lengket dan bau asam berbondong-bondong menuju Sungai Bunol untuk membersihkan diri. Selain sungai, penduduk lokal yang baik hati biasanya sudah siap dengan selang air di depan rumah mereka untuk menyemprot para turis. Salah satu fakta paling mengejutkan dari festival ini adalah kondisi jalanan kota setelah dibersihkan. Asam dari tomat ternyata bertindak sebagai pembersih alami yang sangat ampuh mengangkat kotoran dan noda menahun di bebatuan jalan. Setelah disiram air bersih, jalanan batu cobblestone di Bunol justru terlihat jauh lebih kinclong dan bersih dibandingkan sebelum festival dimulai. Proses pembersihan ini berlangsung sangat cepat dan efisien berkat kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota dan warga setempat. Dalam beberapa jam saja, jejak-jejak perang tomat sudah hilang tak berbekas, dan kota kembali berfungsi normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya bau samar tomat yang mungkin masih tertinggal di udara selama beberapa hari ke depan. Momen bersih-bersih ini juga menjadi ajang sosialisasi terakhir antar peserta sebelum mereka pulang ke negara masing-masing. Sambil mengantre pancuran air darurat, mereka bertukar cerita tentang pengalaman gila yang baru saja mereka lalui bersama. Rasa lelah fisik terbayar lunas dengan memori visual yang tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan. Selama puluhan tahun, La Tomatina adalah pesta gratis yang bisa didatangi siapa saja tanpa batasan jumlah peserta. Namun, popularitas yang meledak berkat internet dan media sosial membuat kota kecil berpopulasi 9.000 jiwa ini kewalahan menampung 50.000 turis. Demi alasan keamanan dan kenyamanan, sejak tahun 2013 Masehi pemerintah kota mulai membatasi peserta hanya 20.000 orang dan memberlakukan sistem tiket berbayar. Langkah komersialisasi ini awalnya menuai kritik, namun terbukti efektif menjaga kualitas pengalaman agar peserta tidak mati lemas karena terlalu padat. Tiket yang dijual pun selalu ludes terjual dalam waktu singkat, diburu oleh pelancong dari Australia, Jepang, Amerika, hingga Inggris. La Tomatina telah bertransformasi menjadi industri pariwisata yang menghidupi ekonomi lokal secara signifikan. Dampak budaya dari festival ini begitu kuat hingga menginspirasi lahirnya festival serupa di berbagai belahan dunia lain. Negara-negara seperti Kolombia, Tiongkok, hingga Amerika Serikat mencoba meniru konsep perang tomat ini, meskipun tidak ada yang bisa menandingi orisinalitas Bunol. La Tomatina telah menjadi ikon budaya populer Spanyol yang setara dengan adu banteng atau tarian flamenco. Meskipun kini harus membayar dan lebih diatur, jiwa dari festival ini tetaplah sama, yaitu merayakan kebebasan dan kegembiraan sederhana. Di tengah dunia yang penuh dengan konflik serius dan perang sungguhan, La Tomatina menawarkan perang, di mana satu-satunya yang terluka adalah harga diri dan baju yang kotor. Ini adalah pengingat bahwa manusia terkadang hanya butuh menjadi konyol untuk bisa merasa bahagia sepenuhnya. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi menjadi saus pasta manusia, pastikan memesan tiket dari jauh-jauh hari dan siapkan fisik yang prima. Jangan lupa membawa baju ganti, sepatu tua yang siap dibuang, dan tentu saja nyali yang besar. Karena di Bunol, Anda tidak hanya menonton festival, tetapi Anda adalah bagian utama dari kekacauan merah yang melegenda itu.